Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Al-Abrar Sakatiga Seberang yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini dalam rangka pengajian bulanan Masjid Al-Abrar, mari kita bermunajat kehadirat Allah SWT dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, agar supaya almarhum dan almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, baik dari garis nenek atau dari kakek, bapak, umat, saudara-saudara kita. Ila hadratin Nabil Mustafa wa ala alihi wa azwaji wa zurriyatihi. Summa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa li ustazina wa li asatizatina wa liman haqqan alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengungkap rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah malam hari ini yang senantiasa kita laksanakan setiap 1 bulan sekali dalam rangka pengajian rutin kegiatan Masjid Al-Abrar yang diselenggarakan oleh segenap pengurus dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua hadir, memberikan kesempatan kepada kita, juga memberikan kemampuan untuk kita menghadiri. Karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang banyak orang yang punya kesempatan tetapi tidak diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kesempatan kesehatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah, niat serta apa yang kita laksanakan pada rangkaian kegiatan pengajian kita pada malam hari ini merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, jangan pernah berhenti kita mendakwakan, mengajak kepada anak, saudara, tetangga, karib kerabat untuk kembali ikut dalam rangka pengajian, karena melalui pengajian-pengajian seperti inilah keimanan, keilmuan kita tercaskan kembali. Kalau kita sudah jauh lama tidak menikmati pelajaran, tidak lama sudah tidak bersilaturahmi,
maka rasa keyakinan dan keimanan kita akan semakin tipis dan tipis. Maka pengajian ini adalah bagian penting. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW menggambarkan majelis ta'lim ini adalah taman surga yang ada di dunia. Iza marartum birriyadil jannah farta'u. Qila ya Rasul, majlisul ilm atau majlisul zikir. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu melewati taman dan itu adalah taman surga di dunia, maka mampirlah, singgahlah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah taman surga yang ada di dunia? Kata Nabi, itulah majelis ta'lim, itulah majelis zikir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak mampu bersyukur karena masih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa syukur itu akan kita rasakan ketika nikmat itu sudah berangsur-angsur diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, diambil kesehatan, baru terasa oh ternyata sehat itu nikmat yang sangat besar. Diambil nikmat kelapangan rezeki, terasa ketika rezeki kita sudah mulai sedikit atau sudah mulai hilang. Baru terasa ternyata nikmat rezeki itu adalah nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebelum semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nyawa kita berpisah dengan badan kita, maka mari senantiasa kita mengingat, berzikir kehadirat Allah SWT dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengajak kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis taklim dan majelis zikir seperti ini. Kita bersyukur para pengurus terutama seksi ibadah telah mengingatkan kita, memfasilitasi kita untuk rangkaian kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada malam hari ini kita akan tetap mengkaji persoalan-persoalan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan sampaikan dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan. Boleh disampaikan untuk memperdalam, yang ragu biar tak jadi ragu, yang tak tahu biar menjadi tahu. Amal-amal ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari itu tak lepas adalah dari sholat 5 waktu. Tapi sholat 5 waktu ini diterima oleh Allah SWT kalau pelaksanaannya baik dan benar. Mulai dari tata aturan yang diatur dalam syariat Islam yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih tentu nih. Mulai dari gerakan maupun bacaan. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang toharoh. Lalu setelah itu dengan saya mengkaji tentang bagaimana mengurus jenazah. Nah malam hari ini walaupun kajian ini mungkin sudah berulang, tapi ini adalah kajian yang sangat penting yang perlu kita perdalam dari waktu ke waktu. Pengajian kita pada malam hari ini judulnya adalah syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Mana yang membuat kita wajib laksanakan sholat, mana yang membuat sholat kita menjadi sah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi banyak kita saksikan orang sholat tapi maksiat jalan terus. Sholat belum mampu membuat dia menjadi orang baik. Apa yang salah dalam hal ini? Apakah yang salah itu ajaran sholatnya atau sisi lainnya? Nah kalau kita lihat dalam masalah ini, yang salah adalah bukan sholatnya, perintah sholatnya. Karena perintah sholat ini datang dari Allah dan Allah menjaminnya kebenaran. Tapi sisi yang salah adalah bagaimana kita melaksanakannya, sehingga sholat itu belum mampu mengubah karakter, perilaku, kalau diuji akhlak dalam bahasa kita sehari-hari, tingkah laku atau akhlak dalam berbuat. Maka kita menemukan
orang semayang, sholat 5 waktu rajin, tapi akhlak ini belum pada tingkatan yang baik. Maksiat masih dia jalankan. Nah, oleh karena itu kita harus membenahi bagian-bagian sholat kita, semayang kita, untuk dapat diterima Allah SWT dan juga dapat memberikan bekas kepada pribadi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, yang pertama, sholat itu wajib dengan syarat satu, dia orang Islam. Maksudnya Bu, kalau bukan Islam dia tak wajib melaksanakan sholat. Sebaliknya, kalau dia orang Islam tak semayang, berarti belum Islam. Itu modelnya. Syaratnya orang semayang itu orang Islam. Nah, kapan dia orang Islam tak semayang, berarti belum Islam dia. Baru sebutan ini baik. Maka itu semayang itu disebut tiang agama. Imaduddin, dia tiang agama. Paman aqamaha, siapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agama. Siapa yang tak mendirikan solat, berarti dia sebalik nih, merubuhkan agama itu. Mengaku seorang Islam, tapi semayang tak kalah. Padahal yang membedakan antara orang Muslim dengan orang yang non Muslim atau kafir, semayang itulah hakikat nih. Walaupun namuni Muslim, sebutannya Muslim, tapi tak semayang bukan Muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Kalau mengaku diri kita Islam, maka sholat wajib hukum ini untuk kita laksanakan. Yang kedua, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Orang yang sudah baligh. Baligh itu bahasa Arab, sampai artinya. Dalam bahasa kita sampai umur, lah dewasa. Kalau dia jantan, mimpi basah. Kita lah bahas di bab toharo dan mandi wajib. Kapan kita punya anak jantan? Aku kebenaran 3 anak jantan. Kapan dia lah suari lah gaul, kemudian dia lah mimpi basah, maka dia lah sampai umur, maka hukum ni wajib dia semayang. Maka perintah Nabi Muhammad SAW, kalau anakmu berumur 7 tahun perintahkan, dan berjalan setelah itu, kalau dia masih lumda 10 tahun mulai pukul. Pukul tu bukan nak nyuruh ngebuk mati, bukan. Kamu pak nangani budak tanah mayang, punah baca. Pukul di situ itu pukul yang memberikan perintah supaya dia takut. Ada 2 jenis. Ada pukulan yang bersifat jasmania. Kita pukul nian. Lamun bahasa dulu sebat. Kiai-kiai bilang nyebat. Nyebat dengan rotan. Atau dengan pukulan omongan. Kau masuk neraka lah mentanda semayang. Itu pukulan juga. Dengan omongan, memberikan rasa takut terhadap akibat kalau tak digawikan. Melatih itu susah Bu. Kita sudah melewati gala. Kita tak katik yang langsung tua. Tak katik. Pasti lewat muda. Dan waktu masa muda itu memang susah melatih nih. Untuk semayang itu. Kebanyakan kapan masih muda tak semayang. Belum tak semayang. Kapan ini nak nunggu nak tua ni. Apalagi muda belum nak semayang. Baik jantan maupun betina sama baik. Sehingga sungkan. Lah nunggulah tua, awallah tua baru nak bergoyor nak semayang. Lutut lah berat. Mata lah kabur. Berjalanlah maju mundur, dengar lagi masuk kubur. Baru nak semayang. Jadi memang membiasakan semayang ketika anak betina dialah sampai umur la balighah, tandanya adalah datang nih menstruasi, maka wajib bagi dia melaksanakan semayang. Bagi orang tua, memerintahkan, menenangkan, jangan pernah bosan.
Jangan pernah bosan. Ingatkan, suruh terus. Insya Allah ala bisa karena biasa. Kecil-kecil belajar, kalau kecil-kecil belajar, kalau besar ikan toman. Kecil-kecil dia belajar, kapan besar dia tuman. Orang yang tak tuman semayang itu kemaluan nak mulai. Bapak Ibu sekalian, kami jantan ini lamu tak semayang Jumat, nak mulai nak semayang Jumat lagi itu wow berat, bukan main. Ngatakan belum datang ke masjid, pecah segala orang ngolah ke dia. Maka nak dibiasikan agar semua orang ini menak ngolah kan lagi lemak dari makan, ngolahkan orang kan. Maka itu perlu dibiasikan. Ngatakan sianu ke hujan lokak sari kan, buat dia semayang. Ada orang yang mencari tempat supaya dia diterima dan perasaan akan lebih ringan. Dia hijrah ke tempat lokasi lain. Dia semayang tapi dia pindah tempat semayang. Itu untuk memulai. Dia barangkali di dusun dia berat, barangkali nak segala orang ngata dia kapan dia semayang. Karena dia belum pernah semayang sama sekali. Ataupun dia jarang semayang. Nah dia memulai di luar. Dia mayang keluar. Kaki kan lambat laun hati ini terbentuk. Ngapu macam itu terjadi? Karena pasti kita diganggu oleh iblis, oleh setan. Perasaan-perasaan kita itu diganggu, dibuatnya merasa malu besar. Padahal malu kepada Allah jauh lebih besar daripada malu pada manusia. Itu kalau nak dibandingkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa baik sebenarnya? Bukan budak yang baru dewasa atau balik sampai umur. Kalau ada bini yang kurang rajin semayang, jangan pernah berhenti. Ngajak semayang, ajak bimaman, bangunkan terus. Ada dua tipe keluarga ini. Ada yang jantan rajin semayang, betina tak rajin. Ada yang kedua, betina ni rajin, jantan ni tak semayang. Itu antara kedua. Ada yang ketiga, tanda semayang gala, dua laki bini. Nah yang keempat ni yang bagus, galak segala semayang. Jantan ni galak, betina ni segala. Laki ni galak, betina galak. InsyaAllah kalau yang dua-dua ke anak ni bagus, akan nurut. Nah tapi kalau yang dua-dua yang pertama tadi laki tanda, bini tanda mayang, ya sudah serumah layang tak mayang. Jadi Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah kalau sudah dikaruniakan keinginan untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Yang ketiga, telah keluar haid bagi perempuan kira-kira 9 tahun. Tadi sudah disampaikan wajib ya balik. Dan yang jantani juga macam itu. Nah, yang ketiga berakal. Kalau orang sehat, berakal sehat. Gila tak ada. Lalu pingsan tak ada. Tidur tak ada, maka dia wajib semayang. Disebutkan di dalam hadis itu 3 perkara kita itu yang tak ada kena dosa. Rufi'al qalam anis salasin. Diangkat pena kesalahan itu dari 3 perkara. Anis sabi hatta yablugha. Anak yang sampai umur. Kalau belum sampai umur dia tak ada disebut berdosa. Tak ada dikatakan berdosa. Jadi anak yang belum sampai umur tak ada. Tapi kalau sampai umur dialah kategori ini berdosa. Wa anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai dia teringat. Semayang subuh tak terkenang, tertidur. Kapan ingat jam 8. Tidur tak ingat-ingat nian, bukan tidur teringat tidur lagi, bukan. Mulai tidur jam 10 tak ingat-ingat kapan tidur kapan ingat jam 8 pagi. Nah, dia tak ada berdosa. Tak semayang tak ada ingat subuh itu. Mak itu dia ingat, dia langsung semayang subuh jam 8. Itu ikhtiramul waqt cuma. Semayang subuh menghormati waktu baik. Waktu subuh lah lewat sebenarnya. Tapi dia tak ada berdosa karena dia tertidur. Berdasarkan dalil itu. Wa anil majnun hatta yufiq. Orang yang gila sampai dia sadar. Boleh jadi mabuk, gila itu sampai dia sadar. Tapi lamun dia tak sadar-sadar tak berdosa.
Jadi lamun kamu tanda semayang dan dihitung tak ada berdosa, gila baik. Tak ada berdosa. Amun selagi waras iki berdosa. Berdosa tu lah. Jamun tandaan semayang kepengen tak ada nak berdosa, mana ngatain gila baik. Atau tidur terus, tak usah ingat-ingat. Itulah jalan lain. Atau yang pertama tadi, tak usah tua-tua, jadi budak terus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pendapat yang keempat. Seseorang yang tidak dikaruniai pendengaran, termasuk ulama mengatakan tak ada wajib semayang, berarti cak manglan itu. Aku sebenarnya belum mendalami alasan ini, tapi ada di dalam kitab fikih. Karena memang ini perlu mungkin kajian, karena kami di masjid kedua kok punya yang model macam ini. Satu manglan, kedua mengetek. Ternyata memang kenapa ada anggapan seperti itu? Memang orang itu tak paham dengan semayang. Itu yang menyebabkan dia tak ada terbebani. Tak ada terbebani. Bukan persoalan mani-mani. Dia tak diperbebankan semayang itu menjadi kewajiban mutlak. Karena dia tak ngerti. Mohon maaf, tak ngerti. Manglannya itu, dia tak tahu mantaknya orang rokok. Tak akan rokok, tak perlu kedengar. Allahu Akbar. Mensegelapan, tak akan rokok. Yang kedua, iki mohon maaf bukan nak mengungkapkan dia pengalaman, dia pelajaran. Kaete, mangete, bau kentut, tak tahu dia. Sehingga terus semayang. Uji diri kentut kamu tak tahu dia. Tak tahu dia. Artinya tingkat kesadaran ini untuk kontrol semayang itu tak kate. Nah, ketika tingkat kesadaran itu tak kate, tak jadi wajib orang ini. Sama pecah orang tua yang la nyusu. Sama kesadarannya sudah hilang. Ya. Orang tua yang la nyusu, dia sudah lepas kewajibannya. Sebenarnya sudah lepas karena dia sudah tidak menyadari apa yang dia lakukan lagi. Semayang kaji, semayang zuhur mesti 4 rakaat, tinggal 8 rakaat semayang, tak berhenti. Sudah semayang ujian aku, belum semayang, sudah mak kamu semayang. Itulah tak akur lagi lah itu. Sudahlah tak jadi kewajiban lagi ya. Maka bentuk kesadaran itu tidak hanya pada anak-anak, tapi orang tua pun yang kembali ke anak-anak min azalil umur, maka kewajiban semayangnya juga sudah tak ada terlalu mutlak lagi bagi dia. Karena tingkat kesadaran ini sudah sangat rendah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib semayang itu perempuan yang haid dan nifas dan kembali dalam keadaan suci. Dia ada batas waktu. Menstruasi 10 hari. Kalau terus berarti darah penyakit. Kalau darah penyakit sambil berubat semayang terus. Jangan keluar terus karena darah penyakit, tak semayang-semayang. Kapan lebih dari 2 minggu, kapan lebih dari 2 minggu semayang dan berubat. Karena normal itu kira-kira menurut informasi orang betina ke 10 hari. Lebih kurang. Kapan lebih dari itu mungkin itu penyakit. Maka mandi dan semayang. Masih keluar uzat, masih keluar berubat. Karena itu darah penyakit, bukan lagi darah normal tanda sebagai seorang wanita. Nifas 40 hari. Wiladah melahirkan itu 40 hari. Kalau sudah 40 hari wajib kamu semayang. Mbak mani lamun belum 10 hari lah resik, semayang. Belum sampai 40 hari lah resik, orang sudah melahirkan, semayang. Jangan nak nunggu 40 hari, ngetek belum resik ni kan. Belum ngetek kan belum habis 40 lagi. Belum habis 40. Mohon maaf iya. Pak mani lamun orang jantan ngatakan, nak nunggu 40 ni tadi. Lah mula mesin lah pakam. Letak lagi keluar oli, pacak dipakai. Batasi 40 hari. Nah, ini kepikir masalah ni. Ya. Yang kami jantan ni, kapan orang betina melahirkan istirahat kan? Nah, istirahat ni garis dalam fikih itu 40 hari puasa ni. Tak boleh diparai lagi. Tak boleh. Tapi kalau mesin dah dia mulai produksi lagi, lah bagus, jadi mulai dipakai tadi kan? Dihidupkan lagi mesin itu.
Ika lamun yang pasangan tua ke lah lewat. Kalau pasangan muda ke aku. Cak sedek ke. Pasangan muda-muda ya. Pahmi itu pasangan muda yang lagi produktif ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi itu syarat wajib sembahyang. Kalau syarat itu ada, maka kewajiban itu akan datang kepada seseorang. Nah, yang kedua syarat sah sembahyang. Sembahyang itu ada sah nih, ada syarat nih. Apa yang disebut syarat itu? Syarat itu sesuatu yang di luar kegiatan. Kalau rukun itu sesuatu yang di dalam kegiatan. Itu beda syarat dengan rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang di luar kegiatan. Sebelum masuk acara inti ada syarat nih. Nah, ini di luar itu syarat. Tapi kalau rukun itu yang di dalam nih. Yang wajib dilakukan di dalam kegiatan, mau tak mau harus ada. Hingga disebut rukun. Kalau tak digawikan tak sah. Kalau syarat itu belum pacak ngawikan yang rukun itu, kalau syaratnya belum digawikan. Jadi sebelum melakukan disebut syarat. Satu, syarat sembahyang itu, syarat sah sembahyang agar dikatakan sah, suci badan dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Mandi wajib sudah, wuduk sudah, sah sembahyang. Amun sembahyang tak wuduk, tak sah. Sudahlah kami di pondok dulu cerita ni. Sembahyang tak wuduk. Ngapo? Karena takut kena sebat, terlambat. Dan nunggu rotan pinggir masjid. Amun wuduk tambah terlambat, berdepak-depak kena sambat. Maka kapan sudah ingat temarak langsung bayar sembahyang. Nak takut kena sebat tadi. Jadi sembahyang tak wuduk, tak sah. Sembahyang nak wuduk. Berwuduk ya. Kita galak nyebuti ngambil wuduk. Ya, ngambil itu artinya karena ayi itu diambil kan. Bukan berarti ngambil ni amun bangsa ngambil itu ya kaki pacak ngambil sekok ngambil dua. Ngatikan kau ngapa tak wuduk lagi? Aku tadi ngambil 2 kali wuduk. Sekok lah batal masih sekok. Berwuduk berwuduk. Kalau tak cak berwuduk bertayamum. Kita sudah bahas itu pada pertemuan yang pertama dulu. Hadas besar juga sudah kita bahas soal mandi wajib. Nah, semua harus suci. Mandi sudah, wuduk sudah. Satu. Yang kedua, sembahyang pacak dikatakan sah apabila awak kita tak katik najis. Pakaian kita katik najis, tempat sembahyang kita katik najis. Walaupun kamu sudah mandi, sudah wuduk, tapi ada najis melekat, sembahyang tak sah. Kamu nak sembahyang, mandi sudah, wuduk sudah. Cuma di kepiah kamu tai cecak tertempel bisa. Ketahuan kamu cangkuk ke baik masih. Tak sah sembahyang. Karena kamu sembahyang mau najis. Tapi kalau seandainya ini dang sembahyang, Allahu Akbar, tai cecak campak di tangan sini, pop ni cepat kan? La rakaat kedua, tak jentik baik, jauh ke baik. Tak tahu lamun loyak. Meloyak sare. Amun dia agak berbongkal mak ada. Nah, ujung ulama kalau sudah dalam sembahyang itu bukan membawa najis, tapi najis pas datang dan sembahyang. Itu teruskan sembahyangnya. Yang membatalkan itu kita membawa najis. Darah najis. Kamu lah tahu, lah ada bekas misalnya nyembelih ayam sebelum sembahyang. Ada darah, sembahyang dah tak sah karena darah najis. Tapi kalau ada bujang-bujang, Allahu Akbar sembahyang ngutik jerawat, terdarah apa? No, ada berdarah. Darah najis. Batalkah sembahyang? Tak ada. Itu cuma ibaratnya lah kata gawe gini sembahyang nak ngutik-ngutik jerawat. Misal kan? Atau nyamuk tak tahu pokoknya kapan gatal kita rabu baik. Rupanya nyamuk kekenyangan. Darah kan? Nah, darah yang datang pada saat kita lah sembahyang itu tak ada dikatakan kita membawa najis. Maka itu teruskan sembahyangnya. Tapi dari awal kita lah tahu, maka batal sembahyang kita. Batal sembahyang kita. Pakaian, badan, dan tempat. Penting. Tempat itu tak boleh kita tempat basing-basing lah tahu lamun kotor, jangan. Maka bersihkan tempat
sholat kita. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat jantan semayang itu mulai dari pusat, batas minimal, sampai lutut. Itu harus tertutup. Artinya harus dilewatkan. Sebelum pusat, lewatlah lutut. Apalagi semayang, ada ruku, ada sujud. Amun kita pendek niat, pasti terselingkap. Bandukan semayang, bandukan pas baik. Pas baik. Itu pasti itu. Menaku meyakini pasti terselingkap, terturun, tertarik. Kalau pas baik. Bersewet juga kalau pas baik. Maka orang jantan dia sah kalau sudah tertutup. Cuma hati-hati ketika ruku, hati-hati ketika sujud. Karena mungkin pusat dia tertutup, tapi ketika belakang tersemburingan nih. Kalau dia ditarik dari pusat, dia kan lebih bawah pusat. Uiman lah menuju orang meranjat murid urung. Anu kan pangkal itu kan kelihatan. Belahan pertama tuh. Orang meranjat ini bukan orang meranjat itu. Murid urung gitu. Belum murid tapi lah masuk murid. Nah, terjengok di situ. Amun jantan sempak misalnya, terbuka sempak. Itu hati-hati batal. Makanya banyak model baju budak yang sempit itu, kapan dia rokok terbuka. Padahal mau digaris tarik keluar, itu di bawah pusat jatuh nih. Terbuka berarti aurat nih. Tasa semayang. Orang betina batas minimal nih seluruh awak kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Belakang tak boleh dibuka. Tapi telapak tangan sebenarnya kalau belakang kita tutup juga. Lebih aman dia. Jadi kecuali wajah. Itulah yang paling aman, wajah. Maka tak boleh. Boleh Ustaz semayang pakai masker, makruh kalau tak kata sebab apa-apa. Kecuali Covid waktu itu. Itu wajib kita bermasker karena ada kendala yang membahayakan. Tapi lamun tak kata cerita kita bermasker, makruh semayang kita. Atau pakai cadar. Tak jadi kita semayang pakai cadar. Siapapun tak boleh. Yang biasa pakai cadar pun harus dilepas. Karena itu adalah aurat dalam semayang. Orang tawaf haji juga begitu. Tawaf haji tak boleh pakai cadar. Tak sah dia. Jadi dia harus lepas. Nah, kecuali masker tadi di zaman kita memang ada situasi tak menentu. Hati-hati juga orang betina dengan rambut. Rambut ya. Batas ujung siga. Kalau mau kenai kelas sampai ke siga, ikalah lewat batasnya. Mau kenai ke batasi ika di siga. Tapi lamun kita lah terkeluar siga, ikalah kelewatan, maka tak sah. Maka mau kena tu pas di siga, pas di bawah dagu persis. Malah sampai ke gorokan tak sah. Rambut jangan sampai keluar karena di bagian dari aurat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semayang dikatakan sah kalau masuk waktu sholat. Amun belum masuk waktu sholat, ya tak sah. Semayang apa? Disebut semayang dengan sebutan semayang zuhur karena masuk waktu zuhur. Disebut semayang asar karena masuk waktu asar. Disebut maghrib karena masuk waktu maghrib. Waktu itu ditentukan oleh perputaran matahari. Itu kalau semayang. Jadi perputaran matahari. Matahari terbit, tenggelam, itu adalah perputaran matahari. Itulah menentukan waktu semayang. Aqimis sholali duluki syamsi ila ghasyakin laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi dirikanlah sholat olehmu mulai tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu jam 12 siang. Ada semayang berarti dalam ayat itu. Semayang yang pertama setelah tergelincir itu disebut semayang zuhur. Matahari tegak, lalu bayangannya sudah mulai keluar dari benda asli ini, yang mengarah bayangan itu menuju bayangan ke timur, berarti matahari sudah mulai condong ke barat, bayangannya sebelah timur. Kalau kita belah laut, maka
tegak tadi, tugu tadi, ketika sudah berbayang masuklah waktu zuhur. Itu namanya waktu tergelincir. Sampai kapan? Sampai panjang nih bayangan tadi melebihi dari panjang nih kayu yang kita cagakkan. Kapan kita cagakkan, bayangan lebih panjang masuk waktu asar. Kapan belum panjang dari kayu yang kita cagakkan, belum masuk waktu asar. Itu tanda alam, menjam lada lah. Nah, kelihatan. Waktu maghrib gampang. Maghrib itu masuk matahari tenggelam. Matahari tenggelam di ufuk barat, di situ barat di darat kita. Kapan dia tenggelam? Masuk waktu maghrib. Walaupun masih mega-mega merah, kuning-kuning di situ, itu tetap sudah masuk maghrib. Waktu maghrib. Tanda alam kelelawar sudah mulai keluar. Itu tanda alam binatang. Jadi waktu maghrib yang masih galak keluar kulu kilir itu dan kelawaran saja itu. Kulu kilir. Orang bayang maghrib. Ya banyak macam. Kadang-kala dia kulu kilir, dia nyari bebek tak balik. Kulu kilir nyari bebek. Dulu Bang Bakari kalau tak banyak lagi. Ada yang nyari budak. Jadi tak balik lagi maghrib, tak balik. Mengatakan di mana budak itu tak balik-balik. Orang bila itu filosofinya tak ada balik ke agama, tapi balik ke adat. Tapi dasarnya justru agama. Mengatakan balik, oh ke rumah ke maghrib banyak belis. Padahal agama itu sebetulnya. Cuma itu menjadi adat, tradisi. Jangan kalau keluar mengatakan balik. Kamu benam ke belis. Memang saat itu iblis sedang keluar di perubahan waktu itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, habis waktu maghrib masuk waktu isya, kalau malam lah mulai gelap gulita, hitam gelap tak katik lagi, mega-mega merah di ufuk barat, maka malam itu disebut isya. Waktu isya sampai kapan? Sampai subuh. Sampai subuh, menjelang waktu subuh disebutkan dalam Al-Quran waktu subuh itu adalah terbitnya matahari. Nah, terbit matahari itu ditandai fajar, waktu fajar. Fajar itu ada fajar sidik, ada fajar kazib. Nah, itu fajar sidik itu. Fajar sidik itu fajar yang sesungguhnya. Fajar kazib itu fajar kiu-kiuan, berbohong. Kapan fajar kazib itu? Lebih kurang jam 2:30 atau jam 3. Makanya jam 2 itu ayam sudah mulai berkokok. Tapi belum pagi hari. Itu waktu apa? Waktu semayang sunat tahajud. Saat itu dikatakan dalam banyak riwayat ayam berkokok, bahkan ilmuwan mengatakan itu melihat sinar yang muncul di kegelapan malam atau cahaya yang muncul. Nah, cahaya yang muncul itu adalah cahaya para malaikat. Jadi ayam jago kejenguan dengan malaikat. Kalau anjing kejenguan dengan belis, binatang ini. Kalau anjing melulung dia menyengok belis. Tapi kalau ayam berkokok dia nyengok malaikat. Maka ayam jam 2:30 itu berkokok, itu nyengok turunnya para malaikat. Sesuai dengan ayat yang berikut itu, bahwa subuh itu adalah disaksikan para malaikat. Dia turun di situ. Tapi saat itu disebut fajar kazib, fajar bohongan, belum masuk fajar sebenaran. Kapan datang fajar sedik? Sedik sebelah ini. Ika sesungguh nih. Kapan waktu nih? Ditandakan dengan di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kamu membentangkan benang di luar rumah tanpa bantuan cahaya, kamu pacak membedakan ike benang hitam, ike benang putih, maka waktu itu adalah fajar sedik, fajar yang sesungguhnya. Maka mulailah sholat subuh. Jadi benang hitam, benang putih kita bawa keluar, mungkin perlu dipraktekkan ya, kita galak lamaan baiklah, ada jam kita kali mempraktekkan. Bila tak kati jam ini, maka orang dulu menandakan dengan itu. Kapan dibuka, oh ike hitam, oh ike putih, pakai tanpa bantuan cahaya, berarti mulai subuh sebenarnya, sembahyang subuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kurang apa lagi ajaran agama kita?
Bauju budak bakari. Secara teknis detil diajarkan. Secara tanda detil diajarkan. Itu menandakan agama itu benar adanya. Tak kata sisi kurang nih. Bawa mani cara ngawikan. Zaman Nabi lah dicontohkan Nabi. Di Al-Quran sudah ditunjukkan. Tak kata alat teknologi yang bakari kita temukan. Sudah ada tanda alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, menghadap kiblat. Semayang sah kalau ngadap kiblat. Amun tak ada ngadap kiblat tak sah. Amun tak ngadap kiblat. Kemana kiblat kita? Ke Ka'bah. Bukan ke barat. Ke Ka'bah. Nah, Ka'bah itu lamun kita lihat barat lewat, selatan belum selatan belum sampai. Jadi barat laut. Kalau kita buka derajat nih dari barat itu 299 derajat arah barat laut. Situ kan? Nah, ike kiblat kita ke? Ike nggak ngadap ke barat, tapi barat ike ke kiblat ke tak ada persis barat. Barat itu kulu dikit. Dia agak lewat dari barat. Itu barat laut 299 derajat. Ke arah mana Ka'bah? Fawalli wajhaka ila syatral masjidil haram. Itu perintah Allah. Hadapkan wajahmu ya Allah waktu salat ke Masjidil Haram. Tapi Bapak Ibu sekalian, kiblat kita kedua kali terjadi. Satu, kiblat kita pertama kali adalah Masjidil Aqsa. Yang kedua baru Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa sebelum perintah Nabi untuk mengubah kiblat. Jadi Nabi itu di Mekah itu tak ada ngadap Ka'bah, Nabi semayang di Mekah. Nabi ngadap ke Masjidil Aqsa. Karena Nabi sudah mulai semayang di Mekah itu lah turun. Isra Mi'raj itu perintah semayang lah turun. Nabi belum hijrah. Nah, Nabi lah sudah mulai semayang, Nabi semayang di Ka'bah, di Masjidil Haram, tapi ngadap nih Masjidil Aqsa. Pindah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW baru mulai semayang lagi. Tapi di Madinah itulah Nabi ada perubahan kiblat. Satu saat Nabi semayang di satu masjid. Lalu ketika semayang di satu masjid itu Nabi selalu diperolok-olok oleh orang kafir ini, orang Yahudi. Orang Yahudi, agamamu ya, agama yang dibawa oleh Muhammad iki, Nabi Muhammad iki ini sama baik. Sebab ngadep ke Masjidil Aqsa juga ini dengan dek kami. Maka Nabi Muhammad bertanya dengan Allah, "Bak mani Allah aku ketika tekan bak samu baik?" Dijawablah oleh Allah, maka berubahlah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di saat Nabi semayang zuhur waktu itu. Nah, masjid itu bakari dikenal dengan Masjid Qiblataini, masjid yang memiliki dua kiblat. Itu di Madinah. Jadi kalau kamu umroh bertemu dengan masjid itu. Manilah katakan masjid yang diceritakan Ustaz Nur Hasan dulu. Masjid yang memiliki dua kiblat. Ada kiblat asli ini, ada kiblat menghadap ke Mekah. Ada kiblat menghadap Masjidil Haram, Masjidil Aqsa Palestina, ada Masjidil menghadap ke Mekah, ke Masjidil Haram, Ka'bah. Ada dua tempat. Nah, Nabi Muhammad SAW itu semayang zuhur. Jadi dia semayang zuhur 2 rakaat ngadap Masjidil Aqsa karena perintah turun ayat firman Allah untuk mengubah kiblat itu. Maka Nabi Muhammad SAW 2 rakaat berikutnya ngadap Masjidil Haram ke Ka'batullah. Sejak itu berubah kiblat itu. Itu kalau kita tahu arah kiblat. Tapi lamun kita tak tahu arah kiblat, barat timur tak tahu, menghadap kamu ke mani baik ji Allah, itu adalah menghadap kepadaku. Nak ngadap ke mani baik? Karena sebenarnya Allah tidak mengambil tempat. Allah berada di mana-mana. Allah itu dekat, terutama di hati orang-orang mukmin. Kenapa kita harus menghadap? Syariat nih kepada Ka'bah itu, syariat nih, hakikat nih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membenarkan kita ketika kita tak tahu nih arah.
Manilah ngatakan matahari tak kejengok ani kena milu matahari. Kalau ada matahari terbit tahu kapan dia terbit timur, kapan tenggelam barat. Oh berarti barat di situ. Geser dikit dapatlah kiblat. Ika tak tahu. Kamu nyebrang ke Jakarta naik kapal Bakahuni naik, baik itu di Bakahuni nak nyebrang malam. Antak sudah uduk baru ngebang. Kapan ngebang kamu ngangkat takbir Allahu Akbar. Kamu semayang. Dan semayang kapal berputar. Tak usah nak milu berputar dulu. No berputar dulu semayang. Kapal berputar. Nah anu. Biarlah kapal berputar nak ngadap kulu kelir semayanglah laju. Tak usah nak berputar lagi. Jadi kiblat itu adalah arah penentu saja. Kalau kita semayang di situ, kiblat kita itu samu arah nih. Karena kita ngadap Ka'bah. Samu kita. Jadi karena kita di situ jauh kan. Tapi lamun kita di Masjidil Haram di Mekah, kita saling hadapi. Mengapis semayang situ, Ka'bah situ, aku situ. Halo, mengapis situ. Baca saling halu kan. Karena Ka'bah di tengah. EN belah kanan. Nah, Mang Yan belah kiri. Saling halu kan. Pinggir belah situ. Ngadap ke Ka'bah kan. Cuma karena kita kejauh dari Ka'bah, seolah-olah kita ke satu arah. Coba ulah mentep arah. Kita tak ada ngadap ke Ka'bah kali. Pacak saling jengok. Kalau semayang di situ, kita tak baca. Karena kita satu arah. Makanya beda nih. Kalau kamu berada di kota Mekah, itu sare nyari pintu-pintu tempat masuk itu. Karena kalau nak patokan kiblat, sare ngatakan belah mana tadi aku tadi. Kecuali nyiri ini dari Multazam. Oh, Multazam belah sike. Berarti aku belah kanan Multazam. Tapi kalau di Madinah, kamu di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, mudah. Oh, aku tadi datang dari arah belakang kiblat. Berarti aku ngadap kiblat. Oh, aku datang belah kanan kiblat waktu datang. Pasti bertemu. Tapi lamun di Mekah, sari. Agak sari. Apalagi kita baru itulah aku datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.